kelompok 3. Saya sebagai ketua Ma'rifatul Hidayah. Saya sebagai penulis skrip Ida Handayani. Saya sebagai editor Cinta Pratiwi. Saya sebagai sutradara Rosalina Anggraini. Dan kameramen kita Muhammad Ridwan Septian Ramadan. Halo, saya akan menjelaskan sedikit tentang letusan Gunung Krakatau. Letusan Gunung Krakatau itu terjadi pada tahun 1883, terjadi di Hindia Belanda, yang bermula pada tanggal 26 Agustus 1883 dengan gejala pada awal Mei dan berpuncak dengan letusan hebat yang meruntuhkan kaldera pada tanggal 27 Agustus 1883. 2/3 bagian Krakatau runtuh dalam sebuah letusan berantai. Nah, Gunung Krakatau itu melenyapkan sebagian besar pulau di sekelilingnya. Aktivitas seismik tetap berlangsung hingga Februari 1884. Letusan ini adalah salah satu letusan gunung api yang paling mematikan dan merusak dalam sejarah, menimbulkan setidaknya 36.417 korban jiwa akibat letusan dan tsunami yang dihasilkannya. Dampak letusan ini juga bisa dirasakan di seluruh penjuru dunia. Halo guys, saya di sini akan sedikit menceritakan tentang kehidupan masa awal Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan untuk peralihan dari masa pemerintahan Orde Lama yang dipimpin Presiden Soekarno. Keberhasilan menumpas pemberontakan peristiwa G30 SPKI pada tanggal 1 Oktober 1965 mengawali jalan menuju pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Orde Baru bertujuan untuk mengoreksi berbagai penyimpangan dan untuk mengatasi situasi keamanan yang sangat tidak kondusif. Karena pemberontakan tersebut, pada masa Orde Baru, banyak prestasi yang dicapai pemerintah, khususnya pada bidang ekonomi. Namun juga tidak luput dari berbagai penyimpangan pada masa Orde Baru yang membuat rakyat tidak puas kepada pemerintah. Pada masa Orde Baru, kebebasan pers sangat dibatasi. Pers bisa dikatakan tidak ada fungsinya untuk warga negara. Pers sangat terlihat hanya sebagai boneka penguasa. Tidak ada kebebasan berpendapat yang dijanjikan pemerintah pada awal kekuasaan Orde Baru. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal buruk di dalam pemerintahan Orde Baru sampai di telinga masyarakat. Pers tidak bisa melakukan apapun selain patuh pada aturan ditetapkan oleh pemerintah. Di awal Orde Baru, Indonesia menghadapi masalah ekonomi, salah satunya dengan berhutang. Hutang yang ada, mereka bayar dengan menghutang lagi kepada tempat lain untuk kelancaran pembangunan. Jelas terlihat bahwa tidak ada penyelesaian secara bijak karena pemasukan negara kita tidak bertambah. Atau dengan kata lain, permasalahan ini tidak terselesaikan. Masa reformasi adalah masa perubahan dari masa sebelumnya. Di Indonesia pada masa reformasi terjadi pada tahun 1998, yaitu masa peralihan dari Orde Baru atau pemerintahan Soeharto ke masa selanjutnya. Awal dari pemerintahan era reformasi yang disebut sebagai masa transisi ini digunakan untuk membuka peluang dalam menata kehidupan yang lebih demokrasi. Masa reformasi dimulai dengan adanya pemimpinan B.J. Habibie sebagai presiden untuk menggantikan Soeharto yang telah mengundurkan diri. Reformasi yang ada di Indonesia terjadi pada tahun 1998, di mana merupakan awal kejauhan Orde Baru setelah adanya gerakan reformasi dari berbagai elemen masyarakat. Reformasi yang terjadi tersebut disebabkan semakin banyaknya krisis yang terjadi seperti politik, ekonomi, hukum, sosial, dan juga krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang ada. Dengan adanya masa reformasi digunakan untuk menata kembali segala struktur pemerintahan dan kenegaraan, termasuk di dalamnya yaitu perundang-undangan serta konstitusi yang menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai, serta cita-cita yang diharapkan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya masa reformasi diharapkan melakukan perubahan serius serta bertahap dalam menemukan berbagai nilai baru yang dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan juga bernegara. Dengan adanya masa reformasi diharapkan adanya perbaikan dalam berbagai bidang kehidupan yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dengan adanya masa reformasi diharapkan dapat menghapus dan menghilangkan berbagai kebiasaan dan cara hidup masyarakat Indonesia yang tidak sesuai dengan hukum yang ada, seperti KKN, kekuasaan otoriter, segala penyimpangan yang terjadi dan penyelewengan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Terus itu kan dari awal